Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Rusnanto dari Divisi Marketing. Pada video ini saya akan membicarakan tentang sebuah teori yang datang dari zaman dahulu banget, yaitu zaman Yunani kuno, yaitu teori stoikisme atau stoikism ya. Ini berguna sekali buat teman-teman yang mungkin dalam pekerjaan pada akhirnya teman-teman merasa stres, teman-teman merasa tertekan karena terlalu banyak hal yang menekan di luar seperti itu. Teori stoikisme sendiri adalah pemahaman yang mengajarkan manusia ke cara untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan nyata. Nah, secara umum pengertian filsafat stoikisme sendiri merupakan sebuah filosofi yang berkaitan dengan kebahagiaan hidup dan bagaimana menghindari pikiran-pikiran stres dan jenuh. Nah, untuk teori stoikisme sendiri sebenarnya pertama kali ditemukan itu atau dicetuskan lebih tepatnya itu pada tahun 301 sebelum Masehi ya, yang dicetuskan oleh seorang pedagang dari Athena, dari kota Citium, yaitu bernama Zeno, yang pada akhirnya teori ini dikembangkan oleh 3 orang, yaitu Seneca, kemudian Epictetus, dan yang terakhir adalah Marco Aurelius. Nah, bisa dikatakan teori stoikism ini sebenarnya adalah berbeda dengan teori-teori Yunani pada umumnya, karena kalau misalkan kita berkaca kepada teori filsafat Yunani zaman dahulu, itu segmentasinya adalah orang-orang terpelajar dan orang-orang bangsawan yang di Yunani. Tapi untuk teori stoikism sendiri bisa dikatakan adalah teori filsafat yang sangat universal. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena semua orang, tidak hanya kalangan bangsawan di zaman dahulu ini, mempraktekkan teori stoikisme. Ini bisa terlihat dari 3 orang yang mengembangkan teori stoikisme ini. Yang pertama itu ada seorang pedagang bernama Seneca, kemudian ada mantan budak bahkan yaitu Epictetus juga, yang terakhir itu Marco Aurelius yang adalah seorang kaisar Romawi pada zaman dahulu. Nah, ini bisa dikatakan bahwa teori stoikism ini teori yang sangat universal dan bahkan masih dipakai hingga sekarang. Nah, sebenarnya untuk teori stoikism ini bisa dipakai oleh teman-teman sekalian untuk bagaimana caranya menghindari stres, bagaimana caranya berpikir rasional, bagaimana caranya menempatkan sesuatu dalam kolom-kolom yang tepat. Nah, konsep stoikisme ini sebenarnya ada tiga hal yang mesti dicatat dalam konsep stoikisme ini. Adalah yang pertama adalah kemampuan dalam melihat diri sendiri, dunia, dan manusia lain secara objektif dan menerima sifat mereka dengan apa adanya. Kemudian disiplin untuk mencegah diri sendiri melakukan disiplin untuk mencegah diri sendiri dikendalikan oleh keinginan untuk bahagia dan takut terhadap rasa sakit dan penderitaan. Kemudian yang terakhir adalah membuat sebuah perbedaan antara apa yang ada di dalam kekuatan kita dan apa yang tidak ada. Nah, jadi stoikisme ini mengungkapkan bahwa kebijakan dan kebijaksanaan merupakan sebuah kebahagiaan dan pelayanan yang harus didasarkan pada perilaku dan kata-kata. Nah, untuk sederhananya mungkin bakal saya jelaskan di part 2 ya. Nanti saya jelasin di part 2 tentang cara memahami stoikisme dengan sederhana, kemudian bagaimana cara kita menerapkan teori ini ke dalam kehidupan nyata seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk video part 1-nya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.